Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Semoga baik saja ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini di tangan saya ada HP Redmi 8A. Jadi kasusnya ini menurut usernya sendiri, setelah bangun tidur digunakan HP-nya ini mati gitu. Dan keadaan ketika mau dicas dia tidak mau mengisi, teman-teman. Jadi hanya ada logo petir saja. Oke, kita coba nih ya. Apakah benar? Oke, kita sambungkan karena dia tipe C. Jadi pakai kabel yang tipe C ya. Nah, menurut dari orangnya jadi hanya seperti ini. Masuk gambar baterai, terus ada logo petirnya, tapi dia nggak mengisi seperti biasa gitu ya. Jadi terus saya bilang ke orangnya, ini kemungkinan bisa jadi baterainya atau emang konektornya yang bermasalah gitu kan. Tapi kita nggak bisa main tebak-tebakan ya. Kita langsung coba bongkar saja apakah emang baterainya yang konslet yang bermasalah atau emang konektornya yang rusak. Karena pada dasarnya kalau misalkan keadaan seperti ini paling banyak demikian ya. Karena menurut keterangannya setelah bangun tidur tiba-tiba nggak bisa dicas. Oke, langsung kita bongkar saja tanpa kita pikir panjang. Teman, sebelum itu buat teman-teman yang baru di channel kita, jangan lupa ya bantu like, subscribe, and aktifkan loncengnya. Jadi bantu buat kita lebih bersemangat lagi buat membuat tutorial yang lainnya. Oke, kita buka dulu ini backdoornya. Nah, buat teman-teman yang baru atau yang pemula, buat di Redmi 8A ini hati-hati ya, karena dia ada flexible fingerprint. Nah, jadi takutkan kalau misalkan terlalu kenceng si fleksibelnya ini putus ya. Jadi pelan-pelan. Nah, ini dari sini bisa kita congkel aja karena dia ada konektornya. Kemudian baru kita cabut. Jadi biar lebih mudah mencopot fingerprintnya. Karena kalau misalkan langsung buka, oh ternyata ini ada air teman-teman. Ya, pantas aja ya. Ini lumayan basah juga ini. Kayaknya sih masih baru nih teman-teman ya. Oh, bisa jadi ini kayaknya konslet semuanya ini. Makanya dia nggak bisa ngisi. Terus di cas juga cuman logo baterai doang. Ya, bisa jadi karena konslet kena air teman-teman ya. Nah, ini untungnya dia buru-buru langsung dibawa ke counter ini. Katanya sih ini punya anaknya gitu. Mungkin anaknya nggak jujur ya. Nah, ini kesulitan paling besar dialami semua tukang servis. Jadi kalau misalkan si user ini dia nggak jujur dengan permasalahannya, ini justru yang malah makin ribet ya. Cuman kalau misalkan dia jujur, itu lebih gampang kita langsung menganalisanya gitu kan. Oke, kita coba bongkar aja ya, mudah-mudahan nggak terlalu banyak kena airnya ya. Jadi nggak terlalu merembet kemana-mana. Karena kalau udah kena air gini pasti kemana-mana gitu kan. Konsletnya bisa ke kamera, ke LCD, ke baterai gitu. Nah tuh kan, ini masih ada airnya wih. Nah, di casingnya, ditutup mesinnya nih masih ada airnya ya. Jadi kayaknya sih masih baru ini. Iya. Nah, ini di bagian atas baterainya juga kayaknya ada yang korosi teman-teman ya. Nah, ini saya tunjukkan nih. Ini kita buka dulu fleksibelnya. Si antenanya juga sama. Jadi kita lihat mana aja yang korosi teman-teman ya. Ini kita congkel. Oke, bentar ya, kita buka dulu. Mana ya? Nah, ini kita angkat dulu si mesinnya. Nah, kalau dari mesin bagian belakangnya masih oke ya kayaknya ya, nggak ada yang korosi. Jadi tandanya korosi dia kayak berlumut gitu teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Jadi yang di atas konektor baterai itu agak sedikit berlumut. Jadi itu yang mesti kita bersihin. Jadi gimana sih cara antisipasinya? Ya kayak gini ya. Kita gunakan thinner secukupnya. Kemudian kita gosokkan dengan menggunakan sikat gigi. Bisa juga dengan kuas ya. Yang penting biar dia bersih dulu dari dari korosinya. Oke, kita bersihkan dulu. Ini di bagian atas konektor baterainya.
Ya wajar aja lah kalau misalkan dia nggak bisa ngecas ya. Ya orang kena air, dia udah korosi, tapi untungnya si bapaknya ini sigap gitu, buru-buru langsung dibawa ke counter kita. Ini HP keduanya ya. Dulu dia pernah datang juga sama halnya kayak gini, cuman kalau yang pertama dia nggak bisa diselamatin, jadi udah kena IC powernya. Terus orangnya dia minta cancel aja. Cuman buat kali ini ntar coba kita kabarin ya. Ya mudah-mudahan sih cuman sampai sini doang, nggak menyebar kemana-mana gitu. Oke, kita coba tempelkan lagi si konektornya semuanya, konektor baterainya, konektor casnya, sama LCD-nya nih ya. Kita tempelkan dulu. Nah ini hati-hati buat teman-teman ya. Jadi jangan bawa HP ke kamar mandi karena paling banyak banget nih kasus. Lagian ngapain sih bawa HP kamar mandi? Apa yang dicari gitu. Oke, ini kita coba baut dulu. Soalnya kan kalau buat nyalain si fleksibelnya di bawah, jadi si mesin harus nempel ke fleksibel on off nya. Tapi ini kurang kencang ya. Coba kita cari baut yang agak kecilan, karena bautnya sendiri dia agak tinggi, takutnya dia malah ngejeblos ke LCD, yang ada LCD yang mati ya. Oke, nih kita coba pakai baut yang lain dulu nih. Nah kita pakai baut dulu yang lain ya, mudah-mudahan berhasil tanpa ada yang diganti ya, karena biar mempercepat pengerjaan ini. Waduh, ini kegencet lu. Ntar kita copot dulu antenanya. Oke, udah rapi. Dan kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nyala. Perasaan tadi nggak ada baterainya ya, kosong banget. Tapi ini kok bisa nyala? Kayaknya gagal konslet tadi gitu. Tapi nggak panas sih. Biasanya kalau konslet kan panas si komponennya. Apa karena korosi doang ya? Oke, kita coba dulu lihat. Ya mudah-mudahan masuk. Wih, masuk baik logo Android ini. Oke, kita tunggu ya sampai masuk ke tampilan screennya atau ke tampilan layar HP-nya. Oke. Baterainya 97, gila, ada penuh banget ini mah. Alhamdulillahirobbilalamin, LCD-nya masih oke. Masih bagus ya, baterainya pun masih jos gitu. Nah, coba ini kita cek touchscreen-nya. Nah, buat di tipe Xiaomi ini kodenya ya, bintang pagar 64663 pagar bintang. Ini buat cek touchscreen. Terus LCD-nya tidak ada ruang, ya Allah, ini mah penuh juga. Cuman karena nggak ngangkat, kita coba QWERTY-nya dulu. Oke, keyboardnya nih masih oke sih. Nah, nggak ada yang terkendala, semuanya bisa disentuh. Nah kan, oke, masih bagus. Nah, LCD nanti masih jos nih ya, jadi nggak ada yang konslet sama sekali. Nah, tinggal kita pasang dulu coba ya. Tinggal kita pasang, kita rapihkan lagi. Nanti nggak ada yang perlu kita ganti ya, hanya kita bersihkan saja. Nah, tinggal kita kasih nota aja ke usernya, karena untuk di tempat servis kita untuk semua pengecekan HP yang mati total itu gratis teman-teman, tanpa dipungut biaya spesial pun. Cuman kalau misalnya udah dalam pengerjaan baru itu masuk harga, dan kita pun deal-dealan dulu. Kalau misalkan orangnya mau ya kita lanjutkan, kalau misalkan orangnya nggak mau ya sudah, kita kembalikan lagi HP-nya ya, karena kita nyari yang berkah-berkah aja. Nggak semuanya orang tuh punya duit ya, apalagi kan model servis HP kayak gini harganya lumayan ya. Barangnya nggak seberapa, tapi harga spare partnya kan mantep banget sekarang. Apalagi lagi pandemi kayak gini, harga lagi melonjak banget nih. Jadi kita sebisa mungkin memperbaiki, bukan mengganti. Oke, ini kita pasang dulu fingerprintnya. Terus si backdoornya juga kita pasang kembali. Dan ini ada sedikit himbauan dari kita, dari counter Umisel.
Jadi buat teman-teman kalau misalkan punya kendala HP-nya kena air, jadi jangan takut ya bakal dihargain mahal sama counter. Yang penting kita datang buru-buru ke counter kalau misalkan HP-nya sudah kerendam gitu. Tinggal bilang counternya, "Mas, ini kena air, tolong dicek terlebih dahulu," gitu. Ya paling-paling biaya pengecekan itu ya paling males sekitar 50 ribuan lah, nggak nyampe kayaknya ya. Itu juga gimana counternya. Jadi kita cek dulu ya, syukur-syukur nggak terjadi kenapa-napa. Karena kalau misalkan HP-nya itu disimpan terlalu lama, itu malah yang ditakutkan. Nanti si konsletnya itu menyebar kemana-mana. Apalagi buat teman-teman yang masih penganut metode dulu. Jadi kalau misalkan HP-nya kena air, itu dimasukkan ke beras. Nah, siapa hayo yang masih begini nih? HP kecemplung, kena air, dimasukin ke beras katanya biar kering. Ya tetap aja kan yang kering kan luarnya, tapi dalam komponennya kan nggak kering. Nah, itu yang salah. Terus ada juga yang dijemur. Nah, itu salah juga. Jadi bagusnya buru-buru ke tukang counter ya. Nah, terus jadi sebisa mungkin jangan dulu dicas. Jadi kalau misalkan HP-nya kena air, langsung dibawa ke counter aja, jangan dulu dicas. Jadi biar dibongkar dulu sama tukang servis, jadi biar ketahuan mana yang rusaknya gitu. Nah, ini sudah kita coba ya, ternyata masuk juga ke mode grid ya, buat cek touchscreen-nya. Nah, masih oke semua. Ini LCD juga masih bagus ya, merahnya pekat, berarti dia ketahuan HP-nya belum diganti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.